Indonesia sesungguhnya. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak? Oh ya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pak? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa. Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Nusantara Pagi, Pro 4, RRI Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat amal berikut di mana saja berada. Kita bersama di pagi hari ini seperti biasa di obrolan komunitas Mozaik Budaya, saya mohon maaf. Mozaik Budaya dan ini komunitas di jam 9 tadi ya. Oke, kita di Mozaik Budaya dan kali ini kita akan bicara tentang wisata budaya sebagai upaya pelestarian atau penggerusan nilai budaya. Kita sudah bersama narasumber di pagi hari ini. Beliau sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan dengan saya. Beliau adalah Burhan Kadir SSMA, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi Bung Burhan. Waalaikumsalam, selamat pagi Kanti. Apa kabar Bung Burhan? Alhamdulillah, baik-baik. Ini ki deras ki hujan bela. Iya, deras ini. Oh, di kita juga situ hujan. Iya. Kalau saya tidak hujan di studio kok, di luar Ji.
Oke. Sama juga itu. Sama Jiki Bale nih. Baik, kita bicara tentang wisata budaya sebagai upaya pelestarian atau penggerusan nilai budaya. Ini harus ditahu dulu, Kak Burhan, Bung Burhan, apa itu yang dimaksud dengan wisata budaya? Tahu? Mungkin bisa dijelaskan sama kita pendengar juga. Iya, silakan. Iya. Ki. Jadi cerita wisata budaya, Iya. kita bercerita tentang pariwisata ya. Iya. Jadi kita namanya pariwisata biasanya adalah ada agenda jalan-jalan ya bersama teman atau keluarga ke Iya. suatu tempat. Oke. Jadi kalau kita berbicara khusus wisata budaya, maka Iya. rencana kunjungan kita itu Iya. karena ada sebuah daya tarik di tempat tertentu yang terkait tentang kebudayaan. Apakah itu karena ada ritual-ritual ya, ada upacara keagamaan di situ, Iya. ya, ada seni daerah yang khas di tempat itu. Iya. Jadi wisata budaya adalah kegiatan wisata Iya. yang condong atau cenderung kepada daya tarik wisata yang berwujud hasil-hasil dari budaya daerah. Ya. Jadi kebudayaan yang kemudian menjadi daya tarik untuk mendatangi suatu tempat ya, Iya. untuk berliburan, bertamasya dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana Bung Burhan peran wisata budaya sebagai upaya pelestarian budaya? Ya, sebenarnya sih Ya. ini di antara dua dilema juga ya, dinamika yang berkembang sekarang tentang bahwa Iya. betul bahwa salah satu dampak positif dari Iya. atau peran dari wisata budaya terhadap pelestarian budaya memang dianggap cukup signifikan saat ini ya, Oke. bahwa karena dijadikannya sebuah wisata, tempat wisata, jadi ada pengetahuan tentang budaya tersebut itu semakin beragam orang tahu ya. Nah, lalu ya mungkin juga itu ada upaya pelestarian di dalamnya. Nah, misalnya Ya. itu dibuat supaya karena kan daya tariknya di situ, daya tariknya objek budaya tersebut. Oke. Jadi otomatis itu menjadi kekuatan tersendiri ya bagi budaya tersebut untuk dilirik dan disukai misalnya orang ya. Ya. Karena jadi dia budaya tersebut semakin dikenal, pemerintah setempat mungkin saja kemudian memberikan upaya pelestarian lewat misalnya pengenalan kembali ya oleh masyarakat setempat. Banyak kemudian masyarakat setempat yang kemudian tahu bagaimana melakukan hal tersebut. Ya. Itu upaya-upayanya seperti itu banyak dampak positifnya ya, karena paling tidak semakin banyak orang yang tahu. Ya mungkin kalau hal-hal itu adalah sebuah gerak, sebuah tarian, itu dipelajari pasti ya, dipelajari kembali. Itu yang peran budaya begitu ya. Jadi itu yang membuat misalnya budaya tersebut kemudian semakin hidup ya, tidak ditinggalkan karena dia ada nilai yang kemudian diberikan langsung kepada masyarakat. Misalnya itu nilainya cuan ya. Uang itu maksudnya. Ya, selain nilai-nilai ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dia menjadi sebuah objek wisata begitu. Jadi otomatis ada penghasilan tersendiri kepada masyarakat setempat yang kemudian menjaga objek-objek budaya tersebut ya, apakah itu berupa tarian tadi atau berupa ritual upacara keagamaan. Iya. Ya, atau kuliner-kuliner mana ya? Oh iya Di, karena kalau kita berwisata itu pasti cari kuliner. Iya. Dan ini yang dicari itu biasa kue-kue kampung ya. Tidak jauh itu kalau dibicara tentang budaya pasti cari kue kampung. Ya, pasti dulu. kita cari itu. Salah banyak ya. Salah banyak hal yang kita mungkin kemudian mau coba. Iya. Biasa ini kue apa? Makanya kalau kita ke Bone atau ke Wajo atau ke Sopeng atau kemana, kue apa ini ada wisata budaya di sana.
kue apa ini? Kue ini bandang-bandang. Oh, kue bandang-bandang. Oh iya iya, oke. Ditahu mi, oh kue bandang-bandang itu bentuknya seperti ini. Kuliner juga salah satu dicari. Ya, itu selalu menjadi Ah, kekuatan tersendiri dan daya tarik ya. betul. Tidak dipungkiri tuh lambung tengah Iya. atau alias perut itu mencari makanan kalau pergi Iya. wisata. Udah. Lalu kita mencari apa yang khas di tempat ini, Iya. ya. Makanannya, minumannya, pasti kita coba semua kalau kita jalan-jalan. Apalagi misalnya kayak ke Jogja, ke Bali, yang jelas-jelas ornamen budaya yang diangkat, pariwisata yang diangkat adalah budayanya. Benar, oke. Dan kita kalau jadi di Sulawesi Selatan, contohnya mungkin kalau ke Bulukumba biasa itu kan jalan-jalan ke Bulukumba. Ya kalau orang mau bikin perahu pinisi atau perahu apa yang di Bulukumba itu, dia juga punya kue tradisional diikutkan dalam hal Iya, ini. iya, Ini kayak kan bentuk Toraja, pelestarian juga ya. Kendrekang, ya. Heeh. Iya, kenapa? Iya, Bung Burhan. Iya, Iya, kenapa tadi kita bilang? iya, jadi tempat-tempat yang kayak kita di Sulsel ini kan Toraja misalnya, Endrekang, ya. Atau Bulukumba tadi kan semua ada makanan-makanan khas ya, Betul. yang menambah daya tarik dari objek-objek budaya yang akan kita kunjungi ya. Karena selalu pasti ya seperti yang Kakak Anti bilang itu, kita selalu mencari, selalu mau mencoba apa sih khasnya di sini makanannya. Iya, betul. Iya, cocok. Seperti itu secara tidak langsung yang saya anggap tadi bahwa dampak wisata budaya salah satunya memberi efek positif adalah ada sesuatu yang masyarakat rasakan langsung ya. Oke. Nah, kalau bicara perkembangan wisata budaya, bagaimana perkembangan wisata budaya ini sebagai upaya pelestarian nilai budaya di era modern? Kita tahu lah modern, ya. Ya, saya Masyarakat kira sudah perkembangan ini, sekarang ya dengan menggunakan media sosial ya. sebagai senjata ampuh untuk memperkenalkan sebuah pariwisata, itu semakin berkembang saya rasa karena sekarang saja Iya. pengaruh-pengaruh media sosial misalnya menunjukkan sisi-sisi sebuah pariwisata, tempat kunjungan pariwisata yang berbasis budaya misalnya, itu banyak membuat orang kemudian tertarik untuk melihatnya. Di potongan-potongan iklan misalnya di media sosial atau tiba-tiba ada yang dapat air terjun, ada yang dapat ritual-ritual. Nah, itu semakin berkembang saya rasa dan itu menjadi andalan kemajuan desa wisata sekarang ini ya. Jadi banyak kemudian desa-desa ya ingin memperkenalkan atau memajukan wilayahnya, desanya melalui desa wisata tadi ya. Apakah dia desa wisata berbasis alam ya, atau dia berbasis objek budaya yang menjadi andalan desa tersebut untuk dia promosikan sebagai desa wisata. Jadi hampir setiap desa saya kira itu mulai menggerakkan untuk memproklamirkan dirinya sebagai desa wisata tentunya. Apalagi pemerintah mendukung itu dengan tentunya event-event perlombaan desa wisata se-Indonesia misalnya untuk berdampak pada wisata tambahan objek wisata kita ini. Nah ya kita mau tidak mau bahwa wisata atau objek-objek wisata itu salah satu yang paling tinggi memberi devisa kepada negara. Iya. Jadi Oke. kira. Iya, silakan Bung Burhan. Jadi itu salah satu bentuk perkembangannya karena pertama, kita sudah tahu juga bahwa beberapa tempat pemerintah sudah memberikan akses jalanan yang baik dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian desa-desa kemudian berlomba-lomba untuk memproklamirkan dirinya sebagai desa wisata dengan berbagai objek wisata yang ditawarkan. Ya. Jadi hal-hal itu yang membuat bahwa sekarang ini desa wisata atau objek yang berobjek budaya itu banyak juga ya dan di Sulawesi Selatan ini. Iya, ada berapa desa nih Bung Burhan yang Bung Burhan ketahui sajalah desa wisata yang juga dikembangkan oleh pemerintah kita. Ya banyak misalnya kan di Pangkep daerah Tondok Talas di Pangkep misalnya ya di Bulukumba juga ada desa wisata. Iya. Lalu di Duajo, Tosora, belum lagi misalnya di Toraja ya. Itu banyak desa-desa yang kemudian memang memproklamirkan dirinya
sebagai sebuah tempat objek wisata yang memadukan alam dan budaya Iya. yang menarik untuk dikunjungi. Oke, oke. Nah, kalau bicara tentang wisata budaya, ini apa yang maksud dengan wisata budaya sebagai pengerusan nilai budaya? Bagaimana ini Nah, maksudnya? Iya, itu. itu juga ya, Iya. yang menjadi sebenarnya salah satu juga yang mesti diperhatikan adalah dua hal tadi. Tentunya segala sesuatu selalu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ya. Iya. Nah, selain tadi bahwa menggunakan budaya, situs-situs budaya yang menjadi objek wisata misalnya, selain memang memiliki dampak untuk melestarikan budaya tersebut ya, karena semakin dikenal banyak orang dan semakin dipelajari banyak orang misalnya ya. Nah, di satu sisi juga, Iya. kemudian dia tergerus nilai-nilainya ya. Mhm. Nah, kenapa misalnya dianggap sebagai tergerus karena yang dominan menjadi objeknya adalah bagaimana kemudian budaya tersebut bisa menghasilkan cuan ya. Oh, oke. Uangnya. Nah, itu yang menjadi salah satu misalnya yang membuat budaya tersebut tergerus nilai-nilainya. Iya. Nah, itu yang pertama menjadi tolak ukur bahwa budaya ini harus misalnya memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, utamanya misalnya adalah peningkatan kesejahteraan tentunya. Akhirnya ya secara lambat laun ya budaya tersebut untuk kemudian termodifikasi ya untuk kebutuhan objek wisata tadi. Iya. Nah, misalnya ada ritual-ritual keagamaan yang mungkin ditampilkan sekali setahun, Iya. ya, karena ada percayaan mereka bahwa ada harus dilaksanakan sekali setahun, ada tanggal pelaksanaan, ada jam pelaksanaan, ada waktu pelaksanaan yang dianggap sesuai dengan warisan nenek moyang kita, ya. Lalu kemudian karena dia menjadi objek budaya, akhirnya itu setiap saat saja ditampilkan ya. Orang datang ya melihat dan sebagainya. Akhirnya nilai-nilai itu maksud salah satu nilai-nilai yang tergerus adalah itu. Ya, kesakralan sebuah situs budaya akhirnya lambat laun menjadi hilang karena dia menjadi objek ya, otomatis karena dia menjadi objek itu yang selalu akan ditampilkan masyarakat. Jadi orang dimodifikasi ya, tidak lagi mencari hari baik dan hari buruk dalam menampilkan. Jadi nilai-nilai itu yang dimaksud yang perlahan-perlahan tergerus oleh wisata. Ya. Nah, kalau bicara tentang penggerusan nilai budaya, sebenarnya ini juga pengaruh media sosial kah? Atau bagaimana nih Bung Burhan? Iya sebenarnya sih ya media sosial adalah sebuah media yang sangat baik untuk menjadi alat promosi tentunya. Nah, persoalan tergerus dan tidaknya sebenarnya ya media sosial ya memberikan dua dampak juga ya tentunya. Pertama ya dampak positifnya ya kita tahu kita bisa mengiklankan dengan percuma dan dilihat banyak orang tentang sebuah situs ya. Saya juga sebagai upaya digitalisasi pelestarian tentunya ya. Cuma ya tadi pengguna-pengguna saja ini yang sebenarnya pengguna media sosial itu yang kemudian mesti mawas diri dan tahu situasi bagaimana cara mempromosikan sebuah objek-objek wisata dan budaya supaya tidak kehilangan nilai-nilai esensi dari budaya tersebut. Nah, kalau kembali lagi, bagaimana ya sebenarnya kita memperkenalkan wisata budaya kepada generasi muda dengan adanya penggerusan nilai budaya ini? Seperti apa kita harus menanamkannya ini, Bung Burhan? Ya, saya kira ya pertama kita harus memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada generasi muda kita bahwa objek budaya ini memiliki nilai-nilai budaya seperti ini. Nah, artinya meskipun dia menjadi sesuatu yang kemudian dimodifikasi untuk kepentingan wisata budaya,
Tapi kita tidak pernah lupa menjelaskan dan memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ada nilai-nilai yang luar biasa di balik ritual ini, ada nilai-nilai di balik benda-benda budaya kita, cagar-cagar budaya kita. Nah, itu yang harus sebenarnya menjadi media-media komunikasi masyarakat, pendukung wisata budaya tersebut atau pendukung objek budaya tersebut, untuk selalu memberikan pemahaman-pemahaman itu kepada masyarakatnya, ya, khususnya generasi muda. Apakah Contohnya, itu dalam bentuk, ya apakah itu misalnya dalam bentuk setiap pertemuan budaya mereka sih duduk ya, iya. apakah misalnya dalam setiap sesi ada ritual-ritual budaya tertentu yang kemudian mereka anggap bahwa kebudayaan ini sakral bila dilaksanakan di hari ini, bulan ini dan sebagainya misalnya. Dan selalu ada momentum budaya ritual atau ritual keagamaan, Iya. biasa dilaksanakan sekali setahun. Ya. Dan Nah, ini disitulah misalnya, tergerus oleh waktu ya biasanya Bung Burhan. Atau apa? Ada contoh yang belum tergerus oleh waktu kebudayaan tersebut dan ada yang sudah tergerus oleh waktu. ya Contohnya sebenarnya mungkin. banyak sebenarnya budaya kita. Ya. Contoh salah satunya mungkin Bung Ya, Burhan. misalnya di Toraja budaya-budaya Mhm. upacara kematian misalnya. Iya. Pasti selalu menunggu misalnya Lovely Desember ya. Diupacarakan di situ sekaligus mendatangkan wisatawan yang begitu luar biasa banyaknya pada saat itu. Dan kalau di Pangke misalnya berritual keagamaan misalnya Magiri itu ya, ya bisu itu yang dilaksanakan setiap mau masuk musim tanam. Iya. Nah, itu dilaksanakan. Tapi di satu sisi pula serebisu itu kemudian dipertontonkan untuk misalnya pada saat menjemput tamu, ya. Ada tamu keagungan datang, atau misalnya ada TV atau media yang ingin meliput, ya. Kalau mempertontonkan itu lagi, ya selambat laun ceritanya. Modifikasi tersebut, ya paling tidak dia menggerus sebuah nilai-nilai karena nilai kesakralan yang selalu kita jaga-jaga itu akhirnya lambat laun hilang juga. Jadi fenomena tersebut sebenarnya di satu sisi adalah bernilai bagus karena ada upaya pelestarian ya, menyiarkan ya. Di satu sisi ada dampak-dampak yang tidak bisa kita pungkiri juga. Jadi ya yang harus melihat itu sebagai sebuah bentuk menjaga nilai-nilai adalah orang yang berkepentingan tentunya terhadap bagaimana budaya tersebut bisa bertahan lebih lama saja. Ya, tadi kita bilang bahwa Mangiri atau bisu itu memamerkan keahliannya memainkan pusaka yang mereka miliki. Nah, itu kan juga dipertontonkan hal-hal yang mohon maaf dia terlepas dari sisi-sisi kemanusiaan. Karena kalau kita menyayat badan sendiri, itu kan kalau dari sisi kemanusiaan juga agak tergerus lah. Nah, ini apakah itu juga dipandang dari sisi tergerusnya nilai budaya tersebut atau pemberdayaannya sendiri? Ya, sebenarnya yang membuat nilai tergerus itu sebenarnya adalah sesuatu yang awalnya ditampilkan berdasar pada kebiasaan, ya, berdasar kepada jadwal-jadwal ritual misalnya. Nah, lalu kemudian karena kepentingan tertentu, apakah karena kepentingan wisata, kepentingan misalnya karena ada tamu agung yang datang, ya, ingin ditampilkan, ya. Apalagi sekarang ya di pesta-pesta perkawinan pun terkadang itu ditampilkan, ya. Itu yang maksud saya. Tidak ditempatkan pada tempatnya, maksudnya begitu, Yang, Bung Burhan. yang awalnya, kayak Angaru, Angaru itu kan katanya itu penyambutan apa ya, mereka punya kebiasaan orang dulu ingin berperang, jadi pamit sama rajanya, makanya Angaru itu ada. Nah, bagaimana Angaru dengan itu penempatan di pernikahan, kan biasa juga ada diadakan itu. Angaru itu kan sumpah setia prajurit ya kepada rajanya pada saat ingin turun berperang ya. Kemudian karena sebuah modifikasi masyarakat kemudian melihat itu sebagai sesuatu yang ingin ditampilkan ya, ingin dan menghasilkan dijaga, uang.
ya dijaga, dilestarikan. Akhirnya dia ditampilkan pada saat menerima tamu, ya. Akhirnya lambat laun masuk ke arena perkawinan, ya. Datang mempelai, kemudian juga ditampilkan tuan ngaku. Jadi itu hal-hal itu kemudian yang sebenarnya terkadang upayanya pada pelestarian, tapi itu tadi tidak sesuai pada tempatnya, ya. Akhirnya ya, kita mendengar kemarin kan prihatin ada korban ya, akibat angaru itu misalnya. Jadi sesuatu yang tidak pada tempatnya, meskipun pada niat awal adalah sebagai upaya untuk memperkenalkan, menjaga, melestarikan, tapi karena tidak pada tempatnya, akhirnya dia cenderung berefek negatif tentunya terhadap upaya-upaya pelestarian tersebut. Itu dia. Jadi sebenarnya ini apa yang melatar belakangi hal tersebut harus ditempatkan pada tempatnya, Bung Burhan? Bukan masalah materi kah? Atau masalah tradisi adat sendiri, Bung Burhan? Ya, pertama sebenarnya ya ini berkenaan dengan nilai kesakralan, ya. Kesakralan. Jadi ada nilai-nilai kesakralan yang kemudian membungkus sebuah ritual tersebut, mengemas ritual tersebut supaya dia memang selalu dinantikan, ya. Segala sesuatu yang kemudian tampil sekali setahun, ya, sudah selalu kita nantikan pastinya, ya. Selalu ada rasa-rasa luar biasa menantikan, menyaksikan hal-hal tersebut bila pas dengan momennya, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaannya gitu ditampilkan. Kita menjadi penasaran, menjadi betul-betul mempunyai rasa semangat yang tinggi untuk melihatnya. Tapi kemudian itu dibawa keluar, ya, lalu ditampilkan setiap saat, ya. Tidak menjadi mempunyai nilai penasaran lagi terhadap kita, ya, terhadap orang-orang, karena yang awalnya kita harus menunggu 1 tahun, ya, untuk melihat. Nah, sekarang kita bisa melihat di mana saja misalnya kan. Tampilkan pada saat menjemput tamu atau pada pesta perkawinan misalnya, kalau contohnya misalnya kalau pada ritual mabisu gitu, ya. Iya, mabisu. Dia kehilangan sere bisu itu, kehilangan nilai kesakralan karena itu sudah selalu sering melihatnya di momen-momen biasa saja misalnya. Ya. Nah, itu yang saya maksud bahwa secara tidak langsung mungkin mempunyai nilai pelestarian, tapi karena adanya modifikasi misalnya, akhirnya nilai-nilai sakralan dari objek budaya tersebut akhirnya tergerus, ya. Itu sebenarnya maksudnya, karena dia sudah menjadi objek cuan, ya. Uang, iya. Bila mikir saya uang, jangan cuan, Ya, uang. dia sudah menjadi itu, akhirnya itu yang menggerus misalnya nilai-nilai atau dia banyaknya wisata atau upacara kebudayaan kita dewasa ini seperti itu. Oke. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita, Bung Burhan, sesaat Siap, lagi, Kakak. ya. Kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Ya. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online, yang itu
meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman
sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan di Mozaik Budaya, dan alhamdulillah masih bersama Bung Burhan pagi hari ini. Dan tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana upaya pelestarian budaya, bagaimana juga penggerusan nilai budaya yang ada, dan ini semakin modern zaman, modernisasi pun faktor dari media sosial mempengaruhi hal tersebut. Nah, bagaimana kelanjutannya, kita akan kembali bersama Bung Burhan, di mana tadi juga kita sudah bagaimana memperkenalkan budaya atau wisata budaya ke generasi muda. Bagaimana peran komunitas terhadap penggerusan nilai budaya? Kita menyapa Bung Burhan. Iya. Bung Burhan tadi sudah menyimak mungkin bagaimana peran komunitas terhadap penggerusan nilai budaya. Bung Burhan silakan. Iya. Sebuah komunitas tentunya hadir untuk menjaga nilai-nilai ya sebuah kebudayaan ya, menjaga agar budaya tersebut terlestarikan. Mungkin ya tentu saja program-program mereka adalah bagaimana semakin mengenalkan ya objek-objek budaya tersebut atau nilai-nilai budaya tersebut kepada khalayak ramai tentunya ya. Saya kira komunitas-komunitas itu banyak yang memberi dampak positif tentunya terhadap pelestarian sebuah budayaan ya. Misalnya kita kenal di Instagram misalnya mitologi Bugis ya. Ada komunitas mitologi Bugis yang aktif memberikan pemahaman, pengenalan sebuah kebudayaan dan memberikan, tentunya itu mereka juga menggunakan media sosial sebagai media untuk pelestarian itu ya. Mitologi Bugis Makassar misalnya, komunitas itu ya menjaga atau misalnya komunitas pecinta badik ya. Parewa Besi ya. Parewa Besi itu banyak memberikan dampak-dampak positif terhadap sebuah pelestarian objek-objek budaya kita tentunya. Nah, Bung Burhan, kalau bicara tentang penggerusan nilai budaya yang ada, adakah contoh yang bisa membuat kita bahwa sadar, ini yang tergerus nih budaya kita. Nah, peran komunitas sendiri, dia mengembangkannya melalui apa? Apakah hanya media sosial atau mereka mengadakan pameran dan lain sebagainya? Ini salah satu, silakan Bung Burhan. Jadi banyak kemudian langkah yang dilakukan langkah yang mereka lakukan. Salah satunya tadi ya, kalau misalnya para komunitas yang bergerak di Parewa Besi ya, mereka kemudian memberikan pemahaman lewat kegiatan-kegiatan pameran bagi para benda pusaka misalnya ya. Sembari misalnya mereka membuat video-video singkat ya yang dapat di medsos tentang apa sebenarnya badi ini, kenapa badi ini disebut misalnya badi seperti ini, kenapa misalnya pamor ini, pamor itu ya, itu pemaham. Kalau generasi sekarang, generasi Z mungkin ya kita bisa menyatakan bahwa sebagian besar mereka tidak paham bahwa di balik-balik ya sebuah benda tajam menjadi benda pusaka itu misalnya ada pamor-pamor di dalamnya ya, ada keunikan-keunikan bentuk dalam sebuah badik yang mempunyai nilai-nilai yang sangat luar biasa ya. Dan peran-peran komunitas, khususnya komunitas besar Parewa Besi itu hadir untuk memberikan pemahaman itu ya, kepada mengenalkan itu ya dalam bentuk pameran, dalam bentuk media sosial, misalnya menggunakan media sosial untuk membantu mereka supaya harapan mereka terhadap terjaganya ya pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang badik Bugis Makassar atau benda-benda pusaka kita itu semakin terjaga dan lebih luas jangkauan pemahamannya ya. Seperti itu. Oke, baiklah. Nah, tantangan apa yang dihadapi dalam pelestarian bahasa daerah, dan juga apakah ini mempengaruhi penggerusan nilai budaya sendiri, Bung Burhan? Ya, bercerita tentang bahasa daerah tentunya tantangannya adalah di paling dekat adalah di dalam rumah kita sendiri ya.
Karena misalnya di rumah Iya. menggunakan bahasa-bahasa daerah itu sudah jarang terjadi ya. Iya, betul. Apalagi misalnya di kota-kota Makassar ini kita jarang melihat perbincangan-perbincangan misalnya di rumah Iya. itu menggunakan bahasa daerah ya. Mhm. Otomatis ya banyak kemudian anak-anak sekarang yang meskipun dia bersuku Bugis, bersuku Makassar, itu bahkan tidak pandai berbahasa daerah masing-masing ya. Iya. Jadi itu yang kemudiannya tergerus nilai-nilainya karena di dalam bahasa daerah kita itu banyak nilai-nilai sebenarnya ya. Ungkapan-ungkapan, persoalan pemilihan diksi bahasa, Iya. itu banyak hal yang sangat mempunyai nilai-nilai yang luar biasa dan itu yang hilang karena dia tergantikan dengan bahasa Indonesia misalnya ya. Dan di sekolah-sekolah pun misalnya ya, di satu sisi pemerintah sudah berupaya untuk mewajibkan semua sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah ya. Iya. Cuma kan masalah pelik adalah tidak semua kemudian guru yang diberikan untuk mengajar bahasa daerah itu berlatar belakang memang bahasa daerah ya. Bisa saja karena guru itu pintar berbahasa, masih bisa berbahasa Makassar, masih bisa berbahasa Bugis misalnya, masih bisa membaca naskah lontara, akhirnya dia diberi tanggung jawab itu untuk mengajarkan itu ya. Ya bukan memang berlatar belakang pendidikan bahasa daerah misalnya ya. Jadi satu sisi ya pemerintah sudah berupaya, tapi di sisi lain masih ada hal-hal yang mungkin mau dibenahi pemerintah dalam membangun kebijakan tersebut. Artinya ya harus di sekolah-sekolah misalnya memang ya orang yang mengajarkan muatan atau bahasa daerah ya orang-orang yang berbasis sekolahnya itu ya. Supaya dia pas posisinya gitu ya. Di satu sisi ya itu mungkin karena ya kita tahu kan banyak kebijakan-kebijakan baik itu tingkat provinsi maupun kota Makassar misalnya. Dan di kabupaten-kabupaten lain itu memang mewajibkan bahasa daerah diajarkan di SMP, di SD, di SMA. Hanya saja persoalannya adalah kekurangan guru itu khusus yang mengajarkan bahasa daerah kemudian yang tidak banyak kita temukan di sekolah-sekolah. Makanya sekarang ada komunitas ya guru bahasa daerah ya di SMP, SMA itu untuk menjaga mereka supaya bahasa kita itu masih bisa betul-betul dipahami oleh generasi-generasi sekarang ini yang masih di SMP, masih di SMA. Apalagi yang lebih penting adalah apakah mereka masih mampu untuk membaca abjad atau naskah lontara kita gitu ya. Nah, Bung Burhan, apakah ini juga menyangkut dengan wisata budaya kita di Sulawesi Selatan? Masukah dalam kategori tersebut? Salah satu objek yang menjadi daya tarik adalah itu tadi ya, bahasa ya. Bahasa Bugis kita itu beragam ya. Beragam dari segi dialek gitu ya. Di Bulukumba misalnya, di Dekajang ada bahasa Konjo ya. Sinjai juga ada bahasa Konjo, gabungan antara bahasa Bugis dan bahasa Makassar misalnya ya. Artinya itu salah satu hal-hal menarik komunitas-komunitas seperti itu yang untuk menarik dikunjungi ya, karena keunikan-keunikan tersendiri bila misalnya orang masih yang datang ke satu tempat yang berwisata itu masih banyak mendengar bahasa-bahasa daerah tertentu di wilayah tempat di mana wisata budaya itu kemudian ditampilkan. Dan ini menarik juga ya untuk disimak dalam upaya pelestarian budaya kita, Bung Burhan ya. Jadi satu sisi misalnya ya yang tergerus tadi adalah bahasa misalnya ya. Di daerah tempat wisata itu misalnya ya. Kita jarang lagi mendengar bahasa-bahasa daerah ya. Berbeda misalnya kalau kita ke Jawa, di kampus-kampus Jawa misalnya, di kantin-kantin itu kita masih dengar orang berbicara Jawa. Tapi kalau misalnya di Makassar ini, di UNAS misalnya ya, jarang kita kemudian menemukan orang duduk bercengkrama menggunakan bahasa daerah ya. Mungkin salah satu faktornya adalah karena kita terlalu banyak bahasa daerah misalnya di Makassar ini ya. Ada bahasa Bugis, ada bahasa Makassar, ada bahasa Endreka misalnya, ada Toraja, belum lagi bahasa Mandar ya. Yang kemudian bercampur menjadi satu dan berteman. Yang biasanya kalau duduk bersama otomatis bahasa mereka agak susah namanya
itu agak susah kita salah satu. Tapi salah satu lagi ya, meskipun dia sama-sama orang Bone, sama-sama orang Pangkep misalnya atau orang Maros ya, jarang juga kita dengar. Kecuali teman-teman yang dari Toraja itu sangat salut karena dimanapun mereka berada kalau bersama dengan orang-orangnya selalu menggunakan bahasa Toraja misalnya. Menariknya dan luar biasanya teman-teman kita dari Toraja dalam menjaga bahasa mereka karena kalau di kampus saya di kantin kalau kita tahu itu orang Toraja kalau duduk berdua atau bertiga mereka asik menggunakan bahasa Toraja. Iya. Tapi Bung Burhan kan dialeknya juga kelihatan Ji. Kalau orang Bugis Ji ini kelihatan dialeknya. Ini orang Toraja ada dialeknya. Jadi logat-logat dialek kelihatan tapi maksud saya yang tidak kita banyak temukan adalah memang menggunakan bahasa daerah mereka. Itu sudah jarang ditemukan ya? Ya jarang gitu. Beda misalnya kalau kita di kampus-kampus di Jawa misalnya, keseharian mereka di kantin ya mereka memang pasti sangat masih menggunakan bahasa daerah mereka. Iya. Oke, Bung Burhan, adakah solusi dalam menghadapi tantangan tersebut, terutama wisata budaya kita dalam penggerusan nilai budaya itu sendiri? Ya, tentunya ya solusinya adalah bagaimana di satu sisi meskipun objek wisata itu adalah sebuah ritual-ritual keagamaan, upacara keagamaan atau ritus-ritus apapun, harusnya tetap kita menjaga nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya ya. Supaya tidak tergerus atau dia terabaikan karena kepentingan wisata semata. Ya. Jadi selain menampilkan objek-objek tersebut, mestinya ada juga yang kemudian memberikan pemahaman dan penerangan tentang apa dan bagaimana objek atau nilai-nilai budaya dari objek wisata tersebut. Ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing yang kemudian mau menjadikan budaya tersebut sebagai objek wisata. Ya. Pemerintah, masyarakat setempat tentunya, dan para komunitas-komunitas yang sangat semangat untuk menjaga dan melestarikan warisan-warisan budaya nenek moyang kita. Ya. Harus bijak menggunakan media-media atau objek-objek tersebut supaya tidak kehilangan nilai. Ya. Meskipun dia menjadi objek wisata, tapi diharapkan dia tidak kehilangan nilai, ya, nilai-nilai kesakralan, nilai-nilai budaya tersebut. Seperti itu, Kakak Anti. Oke, baik, closing statement Bung Burhan, mungkin apa yang perlu disampaikan di closing statement kita dengan topik kita di pagi hari ini yang mengangkat mengenai wisata budaya sebagai upaya pelestarian atau penggerusan nilai budaya. Silakan Bung Burhan. Ya, terima kasih Kak Anti sebagai closing statement ya. Saat kita misalnya mempublish sebuah tempat berwisata budaya, pemerintah harus kemudian satu sisi menjaga pelestarian nilai-nilai dari budaya tersebut ya. Jangan sampai misalnya karena kepentingan wisata kemudian menggerus nilai-nilai budaya tersebut. Dan tentunya bertanggung jawab adalah orang-orang yang merasa dirinya berkepentingan terhadap objek budaya tersebut. Apakah itu pemerintah, masyarakat setempat, atau komunitas-komunitas yang kemudian menjaga dan ingin melestarikan sebuah kebudayaan. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga warisan kita. Kita ingin melestarikan, tapi apalagi kalau dia berada pada wilayah wisata budaya, ini kerja keras yang harus kita lakukan sama-sama supaya tadi objek tersebut kemudian tidak tergerus nilai-nilai budayanya. Ya. Seperti itu mungkin Kak Anti. Oke, terima kasih banyak Bung Burhan sudah hadir bersama kita di pagi hari ini tentang topik wisata budaya sebagai upaya pelestarian atau penggerusan nilai budaya. Burhan Kadir SSMA, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas. Terima kasih sekali lagi. Sukses untuk aktivitas Bung Burhan. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Sukses terus RRI. Iya, sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kita Burhan Kadir SSMA, dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas,
di Mozaik Budaya tentang wisata budaya sebagai upaya pelestarian atau penggerusan nilai budaya. Semoga acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.